Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat datang di video ujian akhir semester saya tentang pengembangan pembelajaran IPS SD dengan tema mengenal dan membangun desa kita. Proyek ini adalah contoh penerapan kurikulum merdeka yang menginspirasi. Yuk kita kupas satu persatu apa saja yang membuat proyek ini begitu luar biasa. Baik, pembahasan pertama kita ada prinsip kurikulum merdeka yang terlihat dalam proyek. Pertama, kita akan membahas prinsip kurikulum merdeka yang diterapkan dalam proyek ini. Ada 3 prinsip utama yang terlihat, yaitu yang pertama, tentu saja karena ini menggunakan kurikulum merdeka, maka ini pembelajaran ini akan lebih berpusat pada peserta didik, di mana proyek ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi desa yang mereka tempati. Mereka belajar melalui pengalaman langsung, seperti observasi dan wawancara. Hasilnya, pembelajaran yang relevan dan penuh akan makna. Yang kedua, ada pembelajaran kontekstual. Desa mereka jadikan sebagai laboratorium belajar. Misalnya, siswa diminta membuat peta desa yang memuat informasi geografis, sejarah, hingga sumber daya alam. Jadi, materi IPS akan terasa lebih nyata di mata peserta didik. Lalu ada yang ketiga, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis sangat ditekankan pada proyek ini. Contohnya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun laporan ataupun di presentasi interaktif. Yang kedua, ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Proyek ini menggunakan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Adapun langkah-langkahnya meliputi yang pertama, ada perencanaan. Siswa merancang aktivitas seperti observasi dan juga wawancara. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan di mana mereka mengumpulkan data-data dari desa yang mereka tinggali. Yang ketiga, presentasi, di mana hasil temuan disampaikan melalui media seperti poster digital ataupun video interaktif. Metode ini membantu siswa memahami materi IPS dengan lebih mendalam. Mereka nggak hanya menghafal teori, tetapi benar-benar mempraktekannya secara langsung. Yang ketiga, ada desain pembelajaran IPS berbasis kurikulum merdeka, di mana ini merujuk pada penggunaan lembar kerja siswa atau LKPD yang terdapat pada proyek ini. Selanjutnya, kita bisa membahas desain pembelajaran dan komponen LKPD. Dalam proyek ini, guru menyusun LKPD berbasis proyek yang berisi. Yang pertama, ada panduan observasi, misalnya amati lokasi penting seperti sungai, sawah, dan rumah adat yang ada di desa kalian. Lalu yang kedua, instruksi wawancara. Contoh pertanyaan seperti, apa sejarah yang ada di desa ini, di desa Anda? Lalu yang ketiga ada tugas analisis, di mana siswa diminta membuat tabel sumber daya alam, desa, dan cara pemanfaatannya. LKPD ini memandu siswa dengan jelas, sehingga mereka lebih mudah mengikuti setiap tahap pada proyek yang diberikan oleh pengajar atau ibu bapak guru. Lalu yang keempat, ada penggunaan teknologi digital dalam proyek. Teknologi digital juga memainkan peran penting dalam proyek ini. Guru mengenakan platform diskusi daring untuk memfasilitasi komunikasi antara siswa. Selain itu, media interaktif seperti poster digital atau video membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain memudahkan siswa, teknologi ini juga membantu guru meningkatkan kompetensinya. Mereka bisa belajar menggunakan platform baru untuk dapat mendukung pembelajaran di kelas maupun
di luar kelas. Yang kelima, ada pengajaran nilai Pancasila di dalam proyek. Nilai-nilai Pancasila sangat terasa di proyek ini. Misalnya, yang pertama ada gotong royong, di mana siswa bekerja sama membuat peta desa dan menyusun sebuah laporan. Lalu yang kedua, bernalar kritis. Mereka menganalisis data tentang kondisi apa saja yang ada di desa mereka. Lalu yang ketiga ada kreativitas, di mana siswa diperintahkan untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah dilakukan dalam bentuk visual yang menarik. Proyek ini membuktikan bahwa belajar IPS tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital. Platform diskusi daring seperti Google Classroom dan media interaktif meningkatkan keterlibatan siswa dengan kolaborasi virtual, di mana siswa dapat berbagi temuan dan memberikan umpan balik secara online. Lalu yang kedua ada kreativitas, di mana media seperti poster digital atau video membuat siswa lebih bersemangat belajar. Dan yang ketiga ada partisipasi aktif, di mana siswa yang pendiam lebih percaya diri berkontribusi melalui diskusi daring. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi dan refleksi pembelajaran, di mana guru menggunakan dua jenis asesmen untuk mengevaluasi proyek ini. Yang pertama ada asesmen formatif, di mana dalam asesmen formatif ini guru menilai proses kerja siswa seperti kemampuan bertanya dalam wawancara dan kerjasama kelompok. Lalu yang kedua ada asesmen sumatif, di mana guru menilai hasil akhir seperti peta desa dan laporan. Lalu evaluasi ini memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian siswa sekaligus area desa yang perlu ditingkatkan lagi. Lalu ada pengembangan pembelajaran secara inklusif. Strategi untuk siswa berkebutuhan khusus, yang pertama ada media visual, di mana menggunakan icon dan alat peraga untuk dapat membantu pemahaman dari siswa tersebut. Lalu yang kedua ada pendampingan individu, di mana guru mendukung langsung siswa selama proyek berlangsung. Yang ketiga ada waktu tambahan, di mana guru memberikan waktu yang lebih untuk siswa dalam hal menyelesaikan tugas. Yang keempat ada teknologi adaptif, di mana guru mengaplikasikan pembaca layar atau text to speech untuk mendukung siswa. Dan selanjutnya ada pentingnya strategi, di mana pentingnya strategi ini dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa, baik siswa yang kemampuannya lebih menonjol maupun siswa dengan kemampuan yang kurang. Lalu ada mendorong empati dan kolaborasi antara siswa reguler dan berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan partisipasi orang tua. Yang pertama ada dukungan survei, orang tua mendampingi siswa melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua, sumber informasi, di mana orang tua membantu menjelaskan sejarah atau tradisi desa. Yang ketiga, motivasi anak. Keterlibatan orang tua meningkatkan semangat belajar bagi anak atau siswa. Dan yang terakhir ada pentingnya partisipasi dalam membangun hubungan positif antara rumah dan sekolah serta menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Kesimpulan yang dapat kita ambil, proyek mengenal dan membangun desa kita adalah contoh sukses pembelajaran kurikulum merdeka dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, dan teknologi digital. IPS menjadi lebih hidup dan relevan bagi siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seru tentang belajar IPS, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!